Tidak ada yang benar-benar mati di desa itu. Mereka hanya tidak pernah ditemukan kembali. Sumur di rumah tua itu sudah ada jauh sebelum desa memiliki nama. Batu-batunya ditumpuk bukan dengan semen, tapi semacam lumpur pekat yang berbau anyir ketika basah. Di bibir sumur masih ada bekas guratan-guratan lama seperti goresan kuku manusia yang mencoba memanjat keluar. Orang-orang bilang, kalau kau mendekatkan telinga ke sana saat hampir maghrib, kau akan mendengar bisikan, bukan minta tolong, melainkan menyebut namamu. Dan suaraku adalah yang paling sering dipanggil sejak ibu mengaku bahwa aku adalah bayi yang diambil dari dalam sumur itu. Banyak hal mulai berubah pada tubuhku. Kulitku selalu dingin, air tak pernah membuatku menggigil. Dan luka kecil di tubuhku tidak pernah berbau darah, lebih mirip bau tanah basah setelah hujan. Pada malam ketiga, aku terbangun karena merasa tenggorokanku penuh air. Aku muntah di lantai kamar. Yang keluar bukan isi perut, tapi air hitam kehijauan, berbau bangkai. Di dalamnya, aku melihat sesuatu menggeliat kecil seperti jari bayi yang sudah membusuk, lalu hancur di antara muntahan itu. Di cermin, bibirku membiru, dan di leherku muncul bekas jeratan membulat, seperti bekas tali timba. Aku mencoba menjauh dari rumah, tapi kemanapun aku pergi, bau sumur itu tetap menempel di tubuhku. Orang-orang mulai menghindar. Mereka bilang, saat aku lewat, anjing-anjing melolong dan ayam mendadak mati mendadak di kandang. Pada hari kelima, aku menemukan sesuatu di halaman rumah tua itu. Bukan lagi hanya jejak kaki. Ada rambut manusia tertanam di tanah, ditarik seperti rumput liar. Semakin kutarik, semakin panjang, hingga kulit kepalaku sendiri terasa seperti ikut tertarik. Dan saat akhirnya terlepas, tanah di bawahnya bergerak, menggembung. Lalu mereka, dari dalamnya muncul wajah perempuan itu setengah hancur, setengah masih utuh. Matanya satu sudah melaleh, satu lagi menatapku dengan penuh kebencian. Kau tidak seharusnya diselamatkan. Mulutnya terbuka terlalu lebar, lebih lebar dari ukuran manusia normal. Rahangnya seperti sudah patah dan diseret paksa. Kau adalah milikku, dagingku, darahku, nafasku yang dirampas. Tangannya mencuat dari tanah dan mencengkeram kakiku. Jari-jarinya dingin seperti bangkai yang baru diangkat dari sungai. Kuku-kukunya menembus dagingku pelan. Sangat pelan, seperti menikmati setiap lapis rasa sakit. Aku berteriak, tapi yang keluar dari mulutku bukan suaraku. Suara tangisan bayi. Malam itu, ibu bunuh diri. Ia menggantung dirinya di depan sumur, tapi yang membuatku hampir gila, talinya tidak melilit lehernya. Tali itu masuk ke dalam mulutnya, seolah ada sesuatu dari dalam tubuhnya yang sedang menarik keluar jiwanya. Dan ketika aku lari mendekat, ibu membuka mata untuk terakhir kali. Sekarang, kau boleh kembali pada ibumu yang pertama. Tubuhnya ditarik jatuh oleh tali itu. Bukan ke tanah, tapi perlahan masuk ke dalam lubang sumur. Tulang-tulangnya berbunyi satu persatu seperti ranting patah. Tak ada percikan air. Tak ada suara tercebur. Sumur itu menelannya kering-kering. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Bukan kabur, bukan berdoa, tapi mengembalikan hidup yang bukan milikku. Langit maghrib memerah seperti luka terbuka. Aku berdiri di bibir sumur. Air di dalamnya berputar dan berputar, membentuk wajah itu lagi. Wajah perempuan yang seharusnya menjadi ibuku. Di sekelilingku muncul bayangan orang-orang yang terlibat malam itu. Lelaki-lelaki tua, perempuan-perempuan yang menutup mata. Mereka berdiri diam, tubuh basah. Kulit sudah membengkak seperti orang tenggelam. Tukar kembali, mereka berbisik serempak. Aku melihat tali timba itu naik sendiri. Aku tidak melawan, karena akhirnya aku ingat. Sejak bayi, aku tidak pernah takut air. Aku melangkah, jatuh, dan sebelum gelap benar-benar menelanku, aku melihat di atas sana.
seorang anak kecil berdiri di pinggir sumur. Bernafas, hidup, dengan wajah yang dulu adalah wajahku. Dan aku sadar satu hal terakhir yang paling mengerikan. Kutukan ini tidak pernah berhenti. Ia hanya pindah tubuh. Dan sekarang, kau yang sedang membaca ini sudah terlalu dekat dengan bibir sumur.